Coba bayangin baik-baik, kamu sendirian berdiri di lorong panjang gedung pusat UGM, jam dinding tua di ujung sana nunjuk tepat pukul 23.59. Tiba-tiba semua lampu mati seketika. Hanya satu lampu neon tua di ujung lorong yang masih nyala redup. Kedap-kedip seolah mau mati kapan aja. Kamu diem, gak berani gerak. Dan tiba-tiba kamu ngerasain hembusan napas hangat tepat di sebelah telinga kananmu. Jelas banget, persis kayak ada orang yang berdiri sejengkal dari kamu. Padahal dari tadi kamu yakin sendirian. Kamu berani nengok. Bukan cuma itu. Ada yang pernah ngerasain tangannya digenggam lembut sosok gak terlihat pas dia nangis sendirian di bawah pohon beringin raksasa. Ngapain coba nangis di bawah pohon beringin? Ada yang nyasar hampir 2 jam di jalan yang biasanya cuma butuh 5 menit lewat. Ada yang mendengar suara orang berdiskusi seru banget di ruang kelas yang udah terkunci lebih dari 30 tahun. Ini bukan cerita karangan, bukan hoax yang dibuat-buat buat viral. Ini adalah kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi mahasiswa angkatan pertama. Kesaksian langsung dari penjaga kampus yang sudah puluhan tahun menjaga tempat ini, sampai pengalaman pribadi teman-teman Manai yang masih teringat jelas sampai hari ini. Selama beberapa menit ke depan kita akan telusuri satu persatu sudut terlarang di kampus paling legendaris di Indonesia ini. Ingat satu hal penting, saat kita bahas ini, jangan sekali-kali menyebut mereka dengan nada mengejek atau meremehkan. Karena di sini mereka benar-benar ada dan mereka sedang mendengarkan setiap kata yang Manai ucapkan. Siap nemenin Manai nyusuri rahasia UGM? Jangan kemana-mana, kita mulai sekarang. Halo semuanya, balik lagi sama Manai di Manai Berkisah. Kali ini kita nggak bakal bahas soal skripsi yang bikin kepala mau pecah. Nggak bahas antrean KRS yang bikin emosi meledak, apalagi nggak bahas harga makan di kantin yang makin naik terus tapi porsinya makin kecil. Kita bakal bahas sesuatu yang jauh lebih hidup, atau mungkin lebih tepatnya sesuatu yang nggak pernah benar-benar mati di tanah ini. Universitas Gadjah Mada bukan sekedar bangunan dan gedung belajar. Kampus ini berdiri di atas tanah yang menyimpan sejarah panjang, mulai dari jalur perdagangan kuno, tempat perlindungan warga saat perang, hingga pemakaman sementara para pejuang yang gugur mempertahankan kemerdekaan. Jadi wajar banget kalau tiap jengkal tanah, tiap tembok tua, dan tiap pohon rindang di sini punya cerita yang belum terungkap semuanya. Tapi ingat ya, Manai ceritain ini biar kita tahu, menghargai, dan waspada. Bukan biar kamu nekat nyari masalah malam-malam. Keliling kampus pakai senter HP yang baterainya tinggal sedikit. Itu namanya Cari resiko sendiri. nanti kalau ketemu yang nggak diinget dan nggak bisa pulang, jangan laporin Manai ya. Manai cuma mau cerita, bukan petugas penjemput arwah yang siap antar kamu pulang dengan selamat. Kita mulai dari jantungnya UGM, gedung pusat. Siang hari tempat ini penuh warna, penuh orang, senyum-senyum, foto wisuda, rame suara tawa dan obrolan. Tapi begitu matahari terbenam dan gerbang utama mulai ditutup, suasananya berubah 180 derajat. Sunyi senyap, dingin menusuk tulang, dan terasa begitu asing. Cerita ini disampaikan langsung oleh teman-teman Manai, jadi semua nama disamarkan. Yang pertama dari Budi, lulusan jurusan sejarah angkatan 2012. Saat Manai bertemu dia beberapa bulan lalu di Yogyakarta, pas banget Manai memang ke kampus ini karena adik Manai wisuda. Dia cerita dengan wajah yang serius. Tangannya masih gemetar sedikit tiap nginget kejadian itu. Waktu itu aku lagi ngerjain skripsi soal perkembangan arsitektur UGM di tahun-tahun awal berdiri. Jadi sering izin akses lah ruang arsip nih, lantai 2. Sampai petugas nih mau tutup, malam itu udah jam 23.40. Sapam nih udah ingetin aku buat pulang, tapi aku tiba-tiba inget ada dokumen foto lama yang paling penting tertinggal di rak paling pojok lorong barat. Biasanya lorong itu pendek banget, cuma butuh belasan langkah langsung sampai ujung. Tapi malam itu pas aku masuk, rasanya beda banget. Udara di dalam tuh terasa berat, bau kamper tua bercampur bau tanah basah nyengat banget sampai sesek napas nih.
Lampu neon di atas kepalaku tuh kedap-kedip, bunyi kerasak-kerasak, seolah mau mati terus nyala lagi. Tahu kan kayak lampu setengah nyawa gitu. Aku jalan terus. Langkah kakiku tuh kerasa berat, kayak ada yang nahan dari belakang. Padahal rak-rak buku seharusnya udah habis. Tapi di depanku cuma tembok kosong yang makin menjauh. Aku coba ngambil HP buat nelfon temen. Sinyal hilang total. Layarnya malah berubah jadi putih, penuh garis statis. Ya ampun. Tiba-tiba terdengar suara bisikan halus tepat di telingaku. Jelas banget, nggak samar-samar. Jelas. Belum waktunya kamu pergi. Tinggal sebentar lagi. Lihatlah apa yang kami bangun. Wah, daw. Keringat dingin langsung bercucuran nih. Aku panik. Tapi untung aku ingat nasihat kakekku. Kalau terjebak di tempat begini, jangan lari. Jangan nengok ke belakang. Tetap tenang, baca doa dan jalan mundur pelan-pelan. Sambil bicara sopan, minta izin. Ya udah, aku lakuin itu. Pelan-pelan aku mundur sambil ucapin doa dan bilang, maaf ya Pak, Bu, atau siapapun yang menjaga tempat ini. Saya cuma mau ambil barang sebentar. Sekarang saya pamit pulang ya. Terima kasih sudah izinkan saya belajar di sini. Baru mundur sekitar 7 langkah, bahuku tiba-tiba nabrak tembok dingin. Pas aku buka mata dan nengok, aku udah berdiri tepat di depan pintu keluar utama gedung pusat. Jam tanganku nunjuk pukul 1:20. Udah mau subuh. Padahal rasanya aku cuma hilang 5 menit doang. Dia kebawa ke dimensi lain si Budi nih. Sejak hari itu aku gak pernah berani masuk ke sana setelah jam 11 malam. Dan setiap kali lewat di depan gedung pusat, entah siang atau malam, aku selalu ngucap salam pelan. Aku sadar, lorong itu bukan cuma tembok dan lantai, itu ruang yang dijaga ketat oleh mereka yang dulu ikut membangun kampus ini dengan keringat dan nyawa. Itu cerita asli dari teman mana ya di Jogja. Sampai sekarang banyak mahasiswa yang ngalamin hal serupa, cuma nggak seberat pengalaman si Budi. Kadang cuma merasa jalan lebih lama dari biasanya atau ngerasa ada yang ngawasin dari kejauhan. Lagian kalau kamu sering lembur di kampus, mending pulang sebelum jam 11 ya. Daripada nyasar abadi, mending ngerjain sisa tugas di kosan. Kalau nanti ya diganggu sama teman sekosan yang lagi main game sampai kencang-kencang, tapi kan itu nyata gitu, ada orangnya. Siapa yang nggak kenal pohon beringin raksasa, batangnya gede-gede banget sampai butuh 6 orang dewasa lah gandengan tangan buat ngelingkarin si pohon ini. Jadi pohon ini udah ada jauh sebelum UGM didirikan. Dulu adalah tempat pertemuan dan pemujaan warga setempat. Nah lo. Cerita ini langsung dari Pak Slamet, penjaga kampus yang udah kerja di sana selama 27 tahun. Wajahnya udah keriput, tapi ya pengalaman pasti udah banyak. Bicaranya tenang dan jujur. Nah, saya sudah menjaga tempat ini sejak masih muda. Awalnya saya juga gak percaya hal-hal begini. Sampai saya lihat sendiri dengan mata kepala saya. Setiap malam Jumat Kliwon, tepat pukul 1 pagi, saya selalu melihat ibu berkebaya putih, rambut panjang hitam terurai, duduk tenang di akar pohon yang menjulur ke arah timur. Dia nggak melakukan apa-apa, cuma diam, memandang ke arah Gunung Merapi dengan tatapan sedih tapi lembut. Kalau saya lagi lewat nih patroli, dia noleh sedikit, terus senyum tipis, kemudian kembali memandang ke depan. Dia nggak jahat, dia cuma rindu kampung halamannya yang dulu berdiri di tanah ini sebelum jadi kampus. Tapi tetap aja sih merinding ya. Pernah ada sekelompok mahasiswa iseng, mereka datang tengah malam bawa senter sama kamera. Lalu foto lah tuh pohon itu sambil teriak-teriak ngejek. Saya cuma bisa geleng-geleng kepala. Seminggu kemudian, mereka bertiga datang lagi ke pos penjaga dengan wajahnya udah pucat banget nih. Badannya pada kurus kering, kena demam tinggi gak sembuh-sembuh. Mereka cerita kalau hasil fotonya mengerikan. Di balik dedaunan yang rimbun, terlihat puluhan mata menyala merah, natap lurus ke kamera. Emang enak. Lagian sih. Saya akhirnya saranin mereka bawa keluarga tabur bunga dan minta maaf dengan tulus di sana. Baru setelah itu demam mereka turun dan perlahan pulih. Ingat nak, kata Pak Slamet. Alam ini punya perasaan. Tempat tua punya penjaga. Jangan pernah ganggu yang bukan urusanmu. Benar kata Pak Slamet. Hormati apa yang ada di depan mata, sesama makhluk ciptaan Tuhan. Kayak kalau kamu pinjem barang temen nih, pasti minta izin dulu kan? Jangan sampai ambil seenaknya. Area Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terkenal dengan jalan setapak yang diapit pohon mahoni tinggi rindang. Ada satu jalan pintas yang biasanya cuma butuh 3 menit,
dari ruang organisasi sampai ke area parkir. Tapi ada kalanya jalan itu berubah menjadi jalan yang gak berujung. Wadidaw. Sari, mahasiswi angkatan 2018, menceritakan pengalamannya dengan suaranya yang masih bergetar. Hari itu kami rapat persiapan acara kampus sampai larut, dan udah jam 11 malam. Teman-teman lain udah pada pulang duluan. Aku harus ambil barang di ruang sekretariat. Karena sudah larut, aku ambil jalan pintas lah itu biar cepat sampai. Baru jalan beberapa langkah, suasananya berubah. Lampu jalan yang biasanya terang bergantian mati satu persatu, jadi cuma sisa cahaya remang-remang gitu. Jalan yang biasanya lurus pendek itu kerasa kayak makin panjang terus gitu, seolah nggak ada ujungnya. Tiba-tiba di depan sekitar 10 langkah dariku, aku lihat sosok pria tinggi tegap pakai seragam pejuang zaman dulu warna coklat kusam, membawa bambu runcing di pundaknya. Dia jalan pelan persis di depan aku. Gak pernah menjauh, gak pernah juga mendekat. Pahlawan zaman dulu itu. Aku takut banget, kakiku lemes. Tapi aku terus jalan aja sambil baca doa dalam hati dan bilang pelan, "Mohon maaf Pak, saya cuma mau lewat pulang. Tolong izinin saya lewat dengan selamat." Aku jalan terus tuh kira-kira 20 menit yang kerasa kayak berjam-jam. Sampai tiba-tiba terdengarlah suara temanku manggil namaku dari kejauhan dengan keras. Seketika sosok itu hilang sekejap. Kabut tipis yang tadi mengelilingi jalan pun lenyap. Aku sadar aku sebenarnya cuma berputar-putar aja di area taman kecil yang jaraknya cuma beberapa langkah dari tempat aku berdiri tadi. Sejak hari itu aku gak pernah berani lewat jalan itu sendirian lagi kalau udah malam. Aku percaya mereka adalah pejuang yang dulu menjaga tanah ini. Sekarang mereka menjaga kampus ini juga. Cuma kadang mereka lupa kalau zaman tuh sudah berganti. Ya kan, ini emang pahlawan ini. Fakultas Teknik UGM punya banyak gedung tua yang arsitekturnya masih asli sejak dulu. Di lantai dasar gedung tua bagian timur, ada kamar mandi umum yang udah ditutup permanen dan dikunci rapat sejak tahun 90-an. Papan peringatannya ada ditulis dilarang masuk. Udah terpasang jelas di sana. Cerita ini disampaikan oleh Pak Darto, petugas kebersihan yang udah bekerja di sana selama 18 tahun. Dulu ada mahasiswi yang tewas di sana saat gempa kecil mengguncang Yogyakarta tahun 89. Ini tahun mana lahir? Plafon kamar mandi runtuh dan menimpanya saat dia sedang mandi. Sejak kejadian itu, sering terdengar suara tangisan pelan atau suara air mengalir deras dari balik pintu yang udah mati itu. Kasian banget dia terjebak di situ. Pernah ada sekelompok mahasiswa yang penasaran. Mereka datang malam-malam, bawa senter dan mencoba ngintip dari celah pintu. Salah satu dari mereka nempelin telinganya nih ke pintu sambil ketawa-ketawa ngejek. Kacau nih. Tiba-tiba dari celah bawah pintu keluar rambut hitam panjang basah kuyup perlahan memanjang keluar sampai nyentuh sepatunya. Akhirnya mereka teriak ketakutan dan lari terbirit-birit. Kincing-kincing. Untung nggak termencre-mencre. Sampai ke gerbang depan, wajahnya pucat pasi dan gemetar hebat. Lagian. Aku sering lewat situ tiap malam patroli. Kalau lewat depan pintu itu, aku selalu ucap salam dan minta maaf kalau ada yang terganggu. Kita nggak tahu rasanya terjebak sendirian di tempat gelap seperti itu. Jadi jangan pernah coba-coba buka pintu yang sudah tertutup rapat ya nak. Kadang sesuatu yang sudah ditinggalkan lebih baik dibiarkan tenang. Saran mana ini ya? Kalau sesuatu udah ditutup rapat dan dilarang, biarin aja. Kayak kenangan masa lalu yang menyakitkan, kadang lebih baik nggak dibuka lagi, biar hatinya tenang gitu loh. Di area belakang kampus ada danau buatan yang tenang dan indah di siang hari. Tapi begitu matahari terbenam, tempat itu jadi sepi, dingin, dan sering diselimuti kabut tipis. Banyak mahasiswa dan penjaga yang pernah melihat sosok duduk sendirian di pinggir danau, memandang ke permukaan air. Aduh, galau itu dia. Ini cerita dari Pak Juma, penjaga yang bertugas di area belakang kampus. Aku udah sering melihatnya. Sosok itu pakai pakaian adat sederhana. Rambutnya digelung rapi. Dia diam aja mandang ke air. Kadang lempar daun ke permukaannya. Suatu malam aku beraniin diri lah bertanya dari jauh apa sih yang dia cari. Dia noleh dan bilang pelan. Wow, keren juga ini. Suaranya kayak angin berdesir. Aku mencari topi anyamanku yang jatuh ke air. Tanah ini dulunya rumahku, sawahku, sungai tempat aku mandi dan mencari ikan. Sekarang sudah berubah jadi air dan gedung. Pas aku mau melangkah mendekat untuk bantu cari, dia hilang deh seketika.
dan air danau bergejolak hebat sebentar lalu tenang kembali. Dia bukan jahat, dia cuma kangen tempat asalnya. Dia cuma pengen kita tuh sadar tanah ini nih punya sejarah dan punya penghuni lama yang harus kita hormati. Kalau lewat sana malam hari, jangan berisik dan jangan buang sampah sembarangan. Itu cara kita menghargai dia dan tanah ini. Teman Manai masih banyak banget sebenarnya kisah lain yang belum Manai ceritain secara detail ya. Ada suara gamelan laras kuno yang terdengar samar-samar dari tengah lapangan utama pas tengah malam. Seolah ada pertunjukan yang gak terlihat mata. Ada sosok anak kecil yang sering minta ditemenin main, sama mahasiswa yang belajar sendirian sampai larut di perpustakaan lama. Ada juga jalan setapak dekat Fakultas Kedokteran yang sering dilewatin bayangan pasukan berbaris diam-diam tanpa suara, seolah sedang berpatroli menjaga wilayahnya. Wow, itu adalah arwah pahlawan-pahlawan kita di zaman dulu. Kenapa UGM menyimpan begitu banyak cerita seperti ini? Jawabannya ada di sejarahnya. Tanah yang ditempati kampus ini dulunya adalah jalur logistik perjuangan, pos pertahanan, tempat pengobatan darurat, hingga pemakaman sementara para pejuang yang gugur saat agresi militer Belanda. Banyak jiwa yang berkorban di sini demi cita-cita kemerdekaan dan penyebaran ilmu. Jadi wajar aja kalau mereka masih merasa ini adalah rumah mereka juga. Tempat yang harus dijaga kemuliaannya. Dan teman Manai perlu kamu tahu, hampir semuanya nggak jahat. Mereka hanya nggak suka dihina, diganggu, dibuat-buat ceritanya, atau melihat perbuatan maksiat dan gak sopan dilakuin di tempat yang suci ini. Kalau kita datang dengan hati bersih, sopan, dan menghargai, mereka juga akan menghargai kita dan menjaga kita tetap aman. Kalau kamu pernah dengar suara aneh di sekitar kampus, Jangan langsung lari sambil teriak-teriak histeris ya. Nanti malah dikira kamu hantu yang lagi lari. Padahal aslinya cuma kucing jatuh dari pohon sambil bawa gelas plastik. Ele. nah udah beberapa menit kita bersama-sama menyusuri sudut-sudut misterius kampus UGM. Mulai dari lorongnya yang gak berujung di gedung pusat, pohon beringin penjaga rahasia, jalan setapak yang berubah panjang, kamar mandi yang gak pernah tenang, sampai sosok yang rindu di pinggir danau. Kasian banget itu. Semua cerita ini ngajarin kita satu hal yang paling penting. Hormat itu jauh lebih berharga daripada rasa takut. Kampus ini bukan cuma tempat kita belajar, cari nilai, dan mengejar ijazah. Di sini kita juga belajar menghargai masa lalu, menghormati sesama makhluk, baik yang terlihat mata maupun yang nggak terlihat. Kalau suatu hari nanti kamu lewat di sudut kampus yang sepi, dan tiba-tiba hatimu berdegup kencang atau merasa nggak sendirian, ucapin salam pelan-pelan dengan tulus. Siapa tahu itu penjaga kampus yang cuma ingin memastikan kamu pulang dengan selamat. Ini pesan penutup yang bakal selalu nempel di hati kamu. Di setiap batu yang disusun dengan keringat, di setiap daun yang bergoyang ditiup angin, di setiap langkah yang kamu tapak di tanah ini, ada sejarah yang menjaga. Takut itu wajar sebagai manusia, tapi menghargai itu wajib bagi siapa saja. Karena UGM bukan cuma milik kita yang hidup hari ini, tapi juga milik mereka yang berjuang dan berkorban di masa lalu. Teman Manai, kalau kamu punya pengalaman pribadi atau cerita lain yang belum sempat Manai bahas, langsung aja ke deskripsi channel karena Manai udah siapin formnya di situ. Kamu bisa cerita secara jujur di situ. Boleh disamarkan namanya atau nggak mau disamarin juga boleh-boleh aja. Silahkan langsung ke sana ya. Dan kalau kamu punya pendapat, kamu langsung aja drop di kolom komentar. Manai bakal bacain satu persatu. Jangan lupa like, share, dan subscribe Manai Berkisah serta nyalakan lonceng notifikasinya biar cerita misteri ini bisa sampai ke lebih banyak orang dan kita bisa belajar bersama untuk lebih menghargai lingkungan sekitar. Hati-hati selalu kemanapun kamu pergi, jaga sopan santun dan tingkah laku dimanapun kamu berada. Sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya yang gak kalah seru dan mencekam. Selamat malam dan semoga kamu selalu dalam lindungannya. Terima kasih sudah menonton. Manai pamit, undur diri. Bye bye.